Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dan keluarga sehat selalu dan diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Kita sering merasa tidak percaya diri saat membaca ayat Al-Quran di depan banyak orang. Alasannya karena tajwidnya belum kita kuasai. Bahkan kadang mereka menyebutkan tajwid. Belajar tajwid jadi terkesan sulit karena bahasa yang digunakan bukan bahasa kita. Sehingga ini penting untuk dijelaskan dan yuk kita bahas. Sebenarnya permasalahan ini sama seperti yang kita temukan saat kita mempelajari tentang bahasa. Kita kesulitan mempelajari bahasa karena kita hanya belajar aturan-aturan tentang bahasa, aturan menulis, dan tidak pernah menggunakannya dalam percakapan. Ya, mungkin sekali atau dua kali. Kenapa tajwid itu jadi terkesan sulit? Karena kita cenderung belajar teori. Sama halnya dengan kita belajar bahasa Inggris dari SD sampai bangku perkuliahan. Kita diajarkan teori dan jarang sekali mempraktikkannya secara langsung. Begitu pula bahasa Arab. Jika kita mempelajari tajwid hanya sebatas ketentuan dan materi-materinya, dan hanya sekali atau dua kali mempraktikkannya, terutama jika di sekolah, mata pelajaran PAI hanya ada 3 jam dalam seminggu. Itu pun terbagi lagi dengan banyaknya materi yang harus dikuasai. Sehingga lebih sulit untuk menguasai tajwid. Kita harus kagum kepada ustadz di pengajian-pengajian di desa. Kita harus berterima kasih kepada beliau. Kita tahu bahwa ustadz di pedesaan mengajarkan santri membaca Al-Quran dengan tatap muka langsung, bergantian satu demi satu, santri membaca di depan ustadz, jika ada yang salah dikoreksi, dan ini berlangsung tiap hari, bukan hanya sekali dalam seminggu. Walaupun cara ini lama, tapi bacaan mereka menjadi fasih. Bahkan ada yang sebenarnya tidak tahu ilmunya, tapi bacaannya sangat sesuai dengan hukum tajwid. Walaupun lebih afdol ketika mereka membacanya secara fasih dan mereka tahu tentang hukum-hukumnya. Ini disebut dengan talaki, di metode di mana seorang santri menghadap kepada seorang guru secara empat mata dan menyotorkan bacaannya untuk dibimbing. Hal tersebut memang terkesan lama, tapi jika kita membutuhkan waktu yang lama dalam belajar tajwid, barangkali Allah ingin lebih kita sering membaca Al-Quran. Dan bisa jadi itu salah satu jalan kita menuju surga. Setiap orang memiliki proses dan cara masing-masing dalam mendapatkan pahala. Sehingga tidak ada alasan untuk kita berhenti belajar tajwid. Lagi pula, banyak sekali aplikasi di smartphone yang membantu kita mempelajari tajwid lebih mudah. Bisa juga kita mempelajari melalui YouTube, seperti yang sedang kalian tonton saat ini. Tapi, apapun medianya, kalian tetap harus memiliki guru dan pembimbing, agar kesempurnaan bacaan kita tetap terjaga. Semoga kita menjadi keluarga pecinta Al-Quran dan menjadi penjaga Al-Quran. Ini sedikit pengantar untuk menjelaskan mengenai tajwid. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan bagikan. Tapi jika kalian tidak suka, silakan klik dislike. Kami ucapkan hatur nuhun baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.